Achievers, selamat pagi buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Sir Sahala Freddy Simanjuntak, dalam pelajaran Ekonomi Lintas Minat. Selama beberapa menit ke depan, kita akan mempelajari dan menyimak persiapan-persiapan dan materi-materi yang akan kita bahas sebagai bekal kalian untuk menghadapi penilaian akhir semester. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, masalah ketenagakerjaan. Dalam masalah ketenagakerjaan, kita akan mempelajari nanti angkatan kerja, tenaga kerja, dan bukan angkatan kerja, jenis-jenis pengangguran, dan upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Kemudian, di dalam video ini juga kita akan membahas bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia. Achievers, bagian yang kedua yang akan kita pelajari adalah tentang inflasi. Dalam hal ini kita akan mempelajari tentang indeks harga, teori-teori inflasi, kebijakan pemerintah di dalam menghadapi inflasi, kemudian indeks harga dan cara menghitung laju inflasi. Achievers, mari kita simak video berikut ini. Soal yang pertama, jelaskan pengertian angkatan kerja, bukan angkatan kerja dan tenaga kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun sampai 65 tahun, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Contohnya adalah lulusan S1 atau kuliah. Yang kedua adalah karyawan sebuah perusahaan. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 sampai 65 tahun tetapi sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak dimasukkan dalam kategori bekerja, di mana mereka sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan. Contohnya, siswa SMA, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Soal yang kedua, jelaskan jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena pendidikan. Contoh, dokter, sarjana ekonomi, dan arsitektur. Yang kedua, tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu yang diperoleh melalui pengalaman kerja. Contoh, supir, montir, dan tukang pangkas. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan orang yang mengandalkan tenaga saja. Contohnya, buruh pabrik, kuli bangunan, dan asisten rumah tangga. Soal ketiga, jelaskan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui yang pertama, diri pribadi atau individu. Tenaga kerja melakukan peningkatan kualitas dalam bekerja dengan memperdalam wawasan, bahasa, skill, dan pengetahuan. Yang kedua, yang dilakukan oleh perusahaan tempat individu bekerja. Pertama, untuk meningkatkan mutu tenaga kerja, perusahaan melakukan program magang, on-the-job training, off-the-job training, dan program tugas belajar. On-the-job training adalah pelatihan dengan calon pekerja di bawah bimbingan senior dan pengawasan dari pegawai yang berpengalaman atau supervisor pada kondisi pekerjaan sebenarnya. Off-the-job training adalah pelatihan di luar kerja atau pada waktu karyawan tidak melaksanakan pekerjaan. Sedangkan program magang adalah pelatihan kerja yang dilakukan langsung di tempat kerja. Tujuannya agar peserta didik mengetahui tentang dunia usaha dan industri. Upaya peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, membuka sekolah-sekolah kejuruan. Yang kedua, menyusun kurikulum pendidikan dengan syarat-syarat dunia kerja. Yang ketiga, membuka balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan khusus dalam bekerja. Soal keempat, jelaskan jenis-jenis pengangguran dan upaya untuk mengatasi masalah pengangguran.
Yang pertama adalah pengangguran siklis. Pengangguran siklis merupakan pengangguran yang disebabkan merosotnya kondisi perekonomian atau resesi ekonomi yang terjadi di suatu negara sehingga terjadi penurunan ekonomi. Cara mengatasinya adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, memperluas pasar barang dan jasa sampai ke luar negeri. Yang ketiga, membuat iklan promosi yang memikat konsumen. Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur perekonomian, misalnya perubahan dari agraris ke industri. Cara mengatasinya, menggalakkan program transmigrasi yang menyerap tenaga kerja. Yang kedua, mengadakan pelatihan keterampilan di bidang industri. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim, waktu, atau tren. Cara mengatasinya, memberikan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk mendapatkan waktu sehingga ketika musim tertentu menunggu, mereka diberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas. Yang kedua, memberikan informasi lowongan kerja. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan pemakaian teknologi modern. Cara mengatasinya, pengenalan teknologi sejak dini. Yang kedua, memasukkan materi teknologi di kurikulum sekolah. Yang ketiga, pelatihan tenaga kerja untuk penguasaan teknologi. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena keluar dari pekerjaan lama untuk mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai. Cara mengatasinya, merangsang investasi di sektor industri. Yang pertama, merangsang investasi di sektor industri agar banyak berdiri industri baru. Yang kedua, memberikan informasi tentang permintaan tenaga kerja melalui iklan di media sosial. Soal kelima, jelaskan penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran adalah tekanan demografis dan jumlah komposisi angkatan kerja yang besar. Yang kedua, ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan tuntutan dunia kerja. Yang ketiga, tenaga kerja memiliki kualitas yang rendah. Yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Dan yang kelima, stabilitas politik yang tidak stabil, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Jelaskan dampak pengangguran terhadap perekonomian. Dampak pengangguran terhadap perekonomian adalah tingkat keamanan dalam masyarakat menjadi terganggu, menurunnya kualitas mental dan fisik seseorang, menurunnya aktivitas perekonomian, menurunnya pendapatan per kapita dan penerimaan negara, biaya sosial meningkat untuk mengatasi masalah sosial masyarakat, menurunnya permintaan barang dan jasa secara agregat, proses pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi nasional menjadi terhambat. Semakin banyak jumlah pengangguran di masyarakat, maka tingkat kemiskinan akan bertambah. Soal ketujuh, jelaskan upaya mengatasi pengangguran. Upaya mengatasi pengangguran dilakukan melalui program penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan tujuan meningkatkan devisa negara. Yang kedua, memberikan bantuan atau subsidi kepada pengusaha agar sektor ekonomi informal meningkat. Yang ketiga, memberikan bantuan modal kepada para pengusaha secara tunai, contoh melalui UMKM. Yang keempat, memberikan pelatihan kepada tenaga kerja. Yang kelima, memberikan informasi bagi karyawan bila ada lowongan kerja di tempat lain. Soal ke-8, jelaskan keuntungan tenaga kerja yang berpengalaman. Bagi perusahaan, maka akan meningkatkan produktivitas karena tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut sudah berpengalaman, sehingga produktivitas di perusahaan tersebut akan menjadi tinggi. Bagi tenaga kerja, strategi yang lebih matang dan tepat dalam pekerjaannya yang akan memudahkan tenaga kerja untuk melakukan pekerjaannya. Soal ke-9, jelaskan pengertian upah. Upah merupakan kompensasi balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja. UMP atau UMR ditetapkan di setiap provinsi berbeda-beda, tergantung kebutuhan yang layak.
Penetapan upah minimum provinsi atau upah minimum regional dilakukan oleh Dewan Pengupahan, Gubernur, dan pemerintah setempat. Jika perusahaan memberikan upah di bawah upah minimum, maka akan diberikan sanksi pidana oleh pemerintah. Soal ke-10. Jelaskan penyebab inflasi. Inflasi disebabkan oleh permintaan yang meningkat. Apabila terjadi kelebihan permintaan yang tidak dipenuhi oleh produsen, maka harga-harga akan naik. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Naiknya harga jual barang dan jasa disebabkan oleh kenaikan biaya produksi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang ketiga, pencetakan uang baru oleh pemerintah. Jumlah uang yang beredar lebih banyak dan tidak seimbang dengan barang dan jasa akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Yang keempat, lambatnya produksi barang, terutama produksi makanan. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan produk bahan makanan yang lebih lambat daripada pertumbuhan penduduk, mengakibatkan terjadinya inflasi. Soal 11. Jelaskan dampak inflasi. Dampak inflasi yang pertama, terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga pengangguran akan bertambah. Yang kedua, bagi produsen, menguntungkan jika pendapatan lebih tinggi dari biaya produksi. Akan merugikan bagi produsen jika biaya produksi lebih tinggi dan mengakibatkan gulung tikar atau bangkrut. Yang ketiga, bagi pemilik berpendapatan tetap. Inflasi menurunkan daya beli terutama berpenghasilan tetap, contohnya adalah pensiunan pegawai negeri sipil. Yang keempat adalah bagi debitur dan kreditur. Debitur akan diuntungkan karena pada saat pengembalian utang, nilai uang akan rendah. Kreditur akan dirugikan karena nilai uang lebih rendah pada saat pengembalian. Yang kelima, bagi penabung, orang akan enggan untuk menabung karena nilai mata uang turun pada saat inflasi. Soal 12. Jelaskan motif seseorang memegang uang. Motif seseorang memegang uang dibagi atas 3. Yang pertama, motif transaksi. Membeli barang untuk membiayai setiap kebutuhan yang diperlukan. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Seseorang ingin mempersiapkan kebutuhan yang akan datang. Yang ketiga, motif spekulasi. Seseorang berspekulasi guna mendapatkan keuntungan. Contohnya, Indah membeli saham PTX, Dina membeli dolar karena harganya turun, Lili menukarkan emas dengan mata uang asing karena situasi politik tidak stabil. Soal 13. Hitunglah besar kecepatan uang yang beredar jika saat harga barang 50.000, jumlah barang yang terjual 5.000 unit, dan jumlah uang yang beredar sebanyak 5 juta. Rumusnya adalah M dikali V sama dengan P dikali T. 5 juta dikali V sama dengan 50.000 dikali 5.000. 5 juta V sama dengan 250 juta. V sama dengan 50. Soal 14. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel berikut adalah tabel harga-harga barang pada tahun 2018, 2019, di mana ada jumlah barang tahun 2018 dan jumlah barang di tahun 2019. Komoditas barang tersebut terdiri atas gula, beras, tepung, dan telur. Hitunglah indeks harga dengan menggunakan metode Las-Peirez. Yang pertama, sebelum kita menghitung dengan metode Las-Peirez, kita perhatikan dulu harga tahun 2018 sama dengan P0, harga di tahun 2019 sama dengan PN, jumlah barang tahun 2018 Q0, dan jumlah barang tahun 2019 sama dengan QN. PN dikali Q0 menghasilkan total 937.500. P0 dikali Q0 menghasilkan total 892.000. Indeks Las-Peirez sama dengan sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100. 937.500 dibagi
892.000 dikali 100%. Sama dengan 105,04%. Artinya, terjadi kenaikan harga sebesar 5,04% pada tahun 2019, di mana 105,04% dikurang 100% sama dengan 5,04%. Soal 15. Perhatikan tabel berikut ini. Dalam tabel ini, kita akan menghitung indeks harga dengan menggunakan metode PACE. Untuk menghitung indeks harga dengan menggunakan metode PACE, terlebih dahulu kita menentukan harga tahun 2018 sama dengan P0, harga tahun 2019 sama dengan PN, dan jumlah barang tahun 2018 sama dengan Q0, dan jumlah barang tahun 2019 sama dengan QN. PN dikali QN menghasilkan total 1.370.000. P0 dikali QN menghasilkan total 1.305.000. Indeks PACE sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali QN kali 100%. Sama dengan 1.370.000 dibagi dengan 1.305.000 dikali 100%. Sama dengan 104,98%. Artinya, terjadi kenaikan harga sebesar 4,98% pada tahun 2019, di mana 104,98% dikurang 100% sama dengan 4,98%. Soal 16, perhatikan tabel berikut ini. Pada tabel ini, kita disuruh untuk menghitung indeks harga tidak tertimbang jika tahun 2017 sebagai tahun dasar dan jika tahun 2018 sebagai tahun dasar. Baik, kita jumlahkan terlebih dahulu harga di tahun 2017 sebanyak 47.000, harga di tahun 2018 sebanyak 50.500 dan harga di tahun 2019 sebanyak 53.000. Indeks agregatif sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%. Indeks agregatif sama dengan 50.500 dibagi 47.000 dikali 100%. Sama dengan 107,44%. Jadi, indeks harga tertimbang tahun 2018 sebesar 107,44%. Yang B, indeks agregatif sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%. Sama dengan 53.000 dibagi 50.500 dikali 100%, sama dengan 105%. Jadi, indeks harga tertimbang tahun 2019 sebesar 105%. Soal 17, perhatikan tabel berikut ini. Dalam tabel ini, kita menghitung besarnya laju inflasi bulan November jika bulan Oktober sebagai bulan dasar. Laju inflasi sama dengan IHKT dikurang IHKT dikurang 1 dibagi IHKT dikurang 1 dikali 100%. Laju inflasi sama dengan 50.500 dikurang 47.000 dibagi 47.000 dikali 100%. Sama dengan 7,44%. Berdasarkan data tersebut, maka kategorinya adalah inflasi ringan. Soal terakhir, diketahui IHK bulan Agustus 2015 sebesar 115,34 dan IHK pada bulan September 2015 sebesar 125,30. Hitunglah laju inflasi bulan September. Baik, kita masukkan rumus. Laju inflasi sama dengan IHKT dikurang IHKT dikurang 1 dibagi IHKT dikurang 1 kali 100%. Sama dengan 125,30 dikurang 115,34 dibagi 115,34 dikali 100%. Sama dengan 8,64%. Berdasarkan data tersebut, maka kategorinya adalah inflasi ringan.
Achievers, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini, review persiapan akhir semester. Saya berharap kalian dapat mempersiapkan diri sebagai bekal kalian untuk memperoleh hasil yang terbaik. Tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu di tahun depan. Terima kasih.